Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura Aurelia Salsabelias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura Aurelia Salsabelias dengan NIM 22080200018. Baik, di sini aku akan membuat video untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah etika dan profesi. Di video ini aku akan menjelaskan apa itu etika dan profesi, etika diri sendiri, etika terhadap teman sejawat, etika terhadap siswa, etika terhadap masyarakat, dan yang terakhir adalah etika terhadap orang tua. Untuk pembahasan pertama, aku akan menjelaskan tentang etika profesi. Jadi menurut aku, etika profesi adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya, di mana etika ini mengatur bagaimana profesi seseorang menjadi profesional seharusnya bersikap, bertindak dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi, etika profesi tidak hanya mengatur soal benar atau salah, tetapi juga menjaga integritas, kejujuran, keadilan, dan kehormatan profesi itu sendiri. Ada juga ciri-ciri etika profesi. Yang pertama bersumber dari nilai moral dan norma sosial. Yang kedua dibuat oleh organisasi profesi seperti PGRI untuk guru, IDI untuk dokter. Dan yang ketiga, bersifat mengikat bagi anggota profesi tersebut. Yang keempat, menekankan tanggung jawab profesional dan sosial. Yang kelima, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Nah, yang menarik adalah tujuan etika profesi. Yang pertama, menjadi pedoman perilaku profesional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas dalam bekerja. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang dan tanggung jabatan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan poin dari macam-macam etika. Yang pertama adalah etika terhadap diri sendiri. Etika terhadap diri sendiri adalah landasan utama sebelum seseorang bisa berperilaku etis terhadap orang lain. Jadi dalam konteks profesi, ia berarti seseorang yang harus menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen pribadi terhadap profesionalisme. Adapun contoh sikap etis terhadap diri sendiri yang bisa kita ketemui di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tidak mencontek atau memanipulasi data saat kuliah atau bekerja. Yang kedua, mampu mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan. Yang ketiga, menolak suap atau praktik yang tidak jujur. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang etika terhadap teman sejawat, di mana etika terhadap mereka sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan saling menghargai. Jadi, hubungan yang sehat dan etis dengan teman sejawat akan meningkatkan profesionalisme kerja, memperkuat solidaritas, dan mencegah konflik atau persaingan yang tidak sehat. Contoh etika terhadap teman sejawat juga kita bisa ketemui di kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ada tidak menjatuhkan rekan kerja demi kepentingan pribadi. Yang kedua, menjaga rahasia atau informasi internal dengan integritas. Yang ketiga, memberikan bantuan dan dukungan dengan tugas-tugas profesional. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang etika terhadap siswa. Etika terhadap siswa menekankan bahwa pendidik harus memperlakukan siswa dengan adil, menghargai martabat pribadi, dan mendukung keperkembangan karakter dan intelektual mereka. Dalam konteks profesi, guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga teladan moral. Jadi, seorang pendidik harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam memperlakukan siswa. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan latar belakang, kemampuan, atau status sosial. Jadi, etika ini juga mencakup menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa, serta membangun hubungan yang profesional tanpa konflik kepentingan. Selanjutnya adalah etika terhadap masyarakat. Etika terhadap masyarakat berkaitan dengan bagaimana seseorang profesional, terutama guru, bersikap sebagai bagian dari komunitas. Jadi, guru memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan sosial yang positif dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat, di mana seorang guru harus menjadi panutan di tengah masyarakat dengan menunjukkan sikap yang santun, komunikatif, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Guru tidak hanya mendidik di sekolah, tetapi juga harus aktif dalam kegiatan sosial dan menjaga reputasi profesi agar tetap dihormati oleh masyarakat luas.
Yang terakhir adalah etika terhadap orang tua. Etika terhadap orang tua adalah tata krama, sikap hormat, kewajiban moral yang ditunjukkan anak kepada orang tua sebagai bentuk penghargaan atas jasa, kasih sayang, dan pengorbanan mereka. Jadi, bentuk etika terhadap orang tua itu banyak banget, di mana menghormati dan memuliakan, bersikap sopan dalam berbicara dan bertindak, tidak membentak, membantah, atau meremehkan mereka, dan menghargai pendapat dan nasihat orang tua. Contohnya, ketika beda pendapat, tetap berbicara dengan nada rendah dan bahasa yang baik. Jadi, etika terhadap orang tua adalah bentuk dasar dari pembentukan moral dan kepribadian. Menghormati, memuliakan, dan merawat orang tua adalah kewajiban yang tidak hanya bernilai religius, tetapi juga merupakan indikator etika pribadi dan profesional. Kali ini kami akan membahas tentang kasus pelanggaran kode etik dari profesi seorang pengajar yang membocorkan soal ujian kepada muridnya. Tujuan dibuatnya video animasi ini adalah memenuhi tugas akhir mata kuliah etika profesi serta memberikan informasi mengenai sanksi seorang pengajar jika melanggar kode etik profesi. Pada suatu hari, 2 minggu menjelang ujian nasional, seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Konoha memberikan kisi-kisi soal ujian beserta jawabannya. Guru ini mencuri soal ujian tersebut secara diam-diam dari ruangan yang terkunci. Ruangan hanya digunakan untuk menyimpan soal ujian nasional. Seorang guru bekerja sama dengan kepala sekolah dari sekolah itu karena mereka ingin sekolah dinobatkan sebagai sekolah peringkat pertama dengan nilai tertinggi ujian nasional di kota tersebut. Pada awalnya, kepala sekolah menolak tindakan membocorkan soal, tetapi akhirnya kepala sekolah mengiyakan ajakan itu demi mendapatkan pengakuan bahwa Sekolah Dasar Negeri Konoha memiliki guru-guru yang kompeten dalam mengajar. Bu, saya memiliki ide untuk ujian nasional nanti. Ide apa? Bagaimana jika kita memberikan bocoran soal ujian kepada murid-murid kelas 6? Tidak, itu tidak boleh dilakukan karena melanggar hukum. Tetapi, jika nilai ujian nasional murid-murid bagus, sekolah kita akan terkenal, Bu. Tetap saja itu sama dengan melanggar kode etik. Memangnya Ibu tidak ingin sekolah kita mendapatkan penghargaan dan pengakuan karena nilai ujian murid-murid yang bagus? Tentu saja saya mau, tetapi pasti ada cara lain selain melanggar aturan tersebut. Cara apa, Bu? Hanya ini satu-satunya cara agar sekolah kita bisa mendapat nilai tertinggi. Baiklah. Bagaimana cara membocorkan soal kepada murid-murid agar tidak ketahuan? Ibu kepala sekolah yang memegang kunci ruangan soal, bukan? Berikan kunci itu pada saya. Lalu saya akan mencuri soal ujian tersebut dan memberikan soal tersebut kepada murid. Saya akan mengatakan kepada murid, pelajari soal ini ya. Apakah murid-murid bisa mengerjakan soal tersebut? Saya juga akan memberikan kunci jawabannya. Baiklah. Ini kuncinya. Keesokan harinya, guru tersebut memasuki ruangan yang sudah disterilkan untuk mencuri soal ujian. Setelah mencuri soal ujian, dia mengembalikan kunci kepada kepala sekolah, lalu dia memfotokopi soal ujian dan membagikannya kepada murid-murid. Hari H ujian nasional di Sekolah Dasar Negeri Konoha. Murid-murid mengerjakan soal ujian dengan sangat cepat. Pengawas ujian merasa aneh dengan tingkah laku murid-murid itu. Murid-murid bertingkah laku seolah-olah sudah mengetahui soal ujian tersebut. Pada keesokan harinya, panitia ujian nasional kota tersebut datang dan melakukan penyelidikan. Apakah telah terjadi kebocoran soal ujian di sekolah itu? Dan benar saja, setelah 3 hari penyelidikan, pada akhirnya guru dan kepala sekolah tersebut tertangkap melakukan tindakan yang tercela, yaitu membocorkan soal ujian nasional kepada murid-murid. Undang-Undang Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak 20 juta rupiah. Guru berstatus PNS akan dipecat, sedangkan untuk guru swasta, Kemendikbud akan meminta yayasan memberikan sanksi berat. Guru itu tidak diizinkan mengajar. Selain itu, tunjangan profesi guru atau TPG dicabut. Kode Etik Guru Indonesia pasal kedua yang pertama.
merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Yang kedua, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Pasal 5 Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Akibat tindakan tersebut, guru dan kepala sekolah ditangkap, masuk penjara, dan dinonaktifkan sebagai guru dan tidak boleh mengajar. Jadi, tadi adalah 5 pengertian etika menurut saya. Dengan kekurangannya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.